Selamat sore, salam Pancasila, Salam Pancasila. merdeka. Salam Pancasila. Merdeka. Yang saya hormati Ketum GPP, Dr. Anton. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina, Prof. Haryono. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas, Prof. Usmana, dan Ketua Dewan Pakar, serta seluruh Dewan Pengurus Pusat dan Ketua-Ketua Dewan Pengurus Daerah Gerakan Pembangunan Pancasila, serta moderator-moderator yang kami cintai dan para pendengar pengikut webinar yang saya cintai. Terima kasih waktunya, karena waktu yang 10 menit, jadi barangkali saya akan selesaikan 2.17. Dari judul Refleksi Nasional dengan subtemanya adalah dengan semangat spiritual Pancasila dengan gotong royong kita mendukung penuh kepemimpinan hasil konstitusi dari nasional. Maka tentunya kita melihat sedikit, karena ini bicara gotong royong, bicara spiritual, maka harus kita mulai dengan melihat keperadaban ke belakang sedikit, yaitu kita bicara wawasan Nusantara sedikit, di mana sesungguhnya Nusantara ini adalah kondisi kita masa lalu dari kesejahteraan ini. Adanya Nusantara ini ada tempat, ada ruang bagi segala macam jenis entitas budaya, etnisitas maupun religiositas. Sebelum adanya Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran. Dan saya kira yang ditujukan pada tahun 45 ini adalah hasil kristalisasi keringat rakyat Nusantara, hasil pergulatan pemikiran yang genuin dari putra Indonesia, itu Bung Karno, di mana adalah merupakan keberlanjutan dari pluralisme, keberlanjutan dari gotong royong, keberlanjutan dari adat istiadat yang ada di kita, sehingga tentu siapapun yang berniat untuk melawan atau kontra pluralisme sejatinya adalah berlawanan dengan kesejarahan dan naturnya Nusantara, dan sekaligus bertentangan secara diametral dengan Pancasila. Oleh karena itu, siapapun yang akan memanipulasi atau menunggangi Pancasila dalam segala bentuk dan manifestasinya pasti akan hancur dan dihancurkan, karena keberagaman Indonesia ini adalah given aksiomatik atau peparing, bahasa Jawanya, pemberian Gusti Allah. Jadi tentu dengan demikian Indonesia tidak boleh subordinasi oleh satu golongan atau kelompok oleh internasional apapun. Nah, permasalahannya kalau kita lihat bahwa kenapa sampai saat ini kita tidak terlalu maju, padahal kita punya potensi bangsa yang luar biasa, punya daratan yang luas, subur, punya laut seluas Eropa, punya hutan yang betul-betul hutan tropis yang luar biasa, kita punya sinar matahari yang setahun bisa kita nikmati. Namun, dan kita juga punya suatu dasar negara, Pancasila bukan cuma sebagai dasar negara, tapi sebagai sistem the way of life, sistem jalan hidup. Nah, namun kenapa? Karena memang ada beban, ada yang membebani kenapa kita sulit maju, ada beban masa lalu, legasi, warisan, berupa primordialisme, feodalisme, dan terutama
korupsi, kolusi, nepotisme yang sangat merajalela, di samping tentu ada sistem bernegara dan berpemerintahan yang masih belum baik dalam pemahaman saya, sehingga dari mental yang tidak baik atau kurang baik dan sistem bernegara pemerintahan yang sangat kurang baik, maka terjadi malfunction dari seluruh institusi, hampir seluruh institusi kenegaraan, dan menimbulkan kaum teralienasikan akan berkata terus, padahal yang bergelimang dengan kemewahan hanya beberapa gelintir penyelenggara negara dan pengusaha-pengusaha. Dan dimungkinkan ini menjadi terpuruk. Oleh karena itu, mari kita pahami sekali bahwa proses globalisasi juga berpengaruh besar, di mana proses globalisasi ini punya sistem oligarki yang menatanya baru dengan membuat seluruh negara ketergantungan, membatasi populasi dengan perang dan penyakit, dan menjadikan semua negara jadi pasar industri. Sesungguhnya dengan sistem ini dan dengan sistem Pancasila masih ada peluang, karena ada overlap yang bisa kita manfaatkan untuk mensejahterakan rakyat untuk kita bisa maju. Nah, namun banyak hal, terutama operasi daripada ideologi internasional ini berupa neoimperialisme dan transnasional ideologi, di mana ini menyebabkan munculnya kelompok-kelompok intoleran yang anti Pancasila, yang tidak menghendaki, yang mengganti konstitusi dan ingin menjadikan negara-negara khilafah and so on. Nah, barangkali kalau kita cermati, karena sistem bernegaranya benar, yaitu sistem bernegara ini harusnya berdasarkan etika, estetika, etika moral maksud saya, dan nilai-nilai luhur Pancasila serta esensi Pancasila dalam undang-undang, dalam pembukaan undang-undang. Maka apabila ada orang-orang yang anti Pancasila, anti dasar negara, yang menghina alat negara, yang mengejek kepala negara, 3 simbol negara diperlakukan tidak benar, dia harus dicabut hak kewarganegaraannya. Apalagi di kita muncul simbol-simbol perlawanan negara. Untuk hal ini, maka harus diturunkan Garda Nasional atau gabungan militer. Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh Pangdam atas perintah Panglima itu sudah benar sekali, karena bukan cuma urusan menurunkan baliho, menurunkan simbol perlawanan terhadap negara. Ada 3 perlawanan terhadap negara itu, yaitu terhadap kepala negara, terhadap alat negara, dan terhadap kepala negara dan alat negara, dasar negara. Nah, untuk hal ini kita harus memahami bahwa karena overpopulasi dan overinformasi, sehingga masyarakat pun menjadi sangat emosional, kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat menjadi tidak terkendali, tidak terkontrol, bukannya dengan etika dan estetika, malah yang terjadi adalah hoax, ujaran kebencian, fitnah, bohong, dan lain-lain. Dan di samping itu debat kritik di dalam media pun atau di ruangan-ruangan seminar di DPR, di mana debat kritik yang harusnya berargumentasi, ini debat kritik yang tidak berargumentasi, tidak pakai fakta. Harusnya debat kritik yang berdasarkan fakta, berdasarkan argumen yang benar, itu adalah merupakan ciri daripada budaya intelektual dalam alam demokrasi. Nah, ini yang tidak terjadi. Sehingga ini sangat mengganggu sendi-sendi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Nah, tentunya kami melihat ada kegelisahan juga di kalangan generasi milenial, maka satu-satunya jalan barangkali bagaimana pembumian Pancasila ini
bisa dilaksanakan melalui percepatan agar generasi milenial maupun masyarakat banyak bisa memahami. Dan terutama kalau kita bicara bagaimana merebaknya korupsi, maka saya melihat di sini bagaimana para penyelenggara negara ini tidak memahami rohnya Pancasila. Karena itu, para penyelenggara sebaiknya sebelum jadi penyelenggara negara harus dilakukan sertifikasi pemahaman rohnya Pancasila. Nah, percepatan ini bisa dilakukan dengan sosialisasi Pancasila secara digital, sehingga generasi milenial bisa memahami, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dosen-dosen, budayawan, saya kira perlu dilakukan sosialisasi secara dialogis, dan kepada masyarakat yang tokoh-tokohnya, tokoh ormas itu perlu juga bagaimana secara dialogis supaya mereka juga bisa meningkatkan kemampuan daya beli. Nah, nilai luhur Pancasila lah sesungguhnya yang harus kita sosialisasikan, yaitu tadi nilai luhur gotong royong, pluralisme, kebersamaan. Jadi secara real untuk generasi milenial dan masyarakat di daerah perlu adanya bersama. Mohon waktunya tinggal 2 menit, Pak. Dalam lapangan atau community development supaya bisa betul-betul terjadi saling bekerja sama dan menimbulkan kreativitas. Nah, barangkali itu yang utama. Nah, yang hal lain dalam pemilihan presiden kemarin, kita sudah memilih presiden yang punya prinsip tegas, supel dalam sikap langkah politik, dan berani berkorban dan bekerja keras. Seharusnya dengan ini, apabila para penyelenggara negara memahami rohnya Pancasila, akan bisa berhasil kita menjadi Indonesia maju. Namun kita lihat juga hal ini masih banyak para penyelenggara negara ini yang sehingga yang ada korupsi. Nah, untuk hal ini saya yakin bahwa para penyelenggara ini juga memang harus betul-betul memahami agar dukungan kita terhadap kepala negara atau presiden yang memimpin bangsa ini secara konstitusi, dan kita berharap sangat bahwa ini dilakukan agar pembumian Pancasila berjalan terutama di kalangan elit penyelenggara negara melalui fit and proper atau melalui sertifikasi Pancasila dalam level-level tertentu, tentunya yang kita harus bedakan dengan level untuk masyarakat banyak. Tanpa itu saya tidak yakin kalau Pancasila ini bisa dikembangkan. Nah, apa sih sosialisasi Pancasila yang bisa menggapai? Yaitu sistem daripada atau sistem jalan hidup bangsa yang utama adalah bagaimana landasan filosofi yang intinya adalah nilai luhur gotong royong yang harus diikuti landasan ideologi untuk mengangkat harkat martabat bangsa. Ini kalau dalam bahasa politiknya adalah marxisme. Dan nanti itu pun harus disertai dengan landasan struktural yaitu konstitusi, dan konstitusi pun harus diikuti dengan landasan personal yaitu undang-undang yang harus sinkron, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, tapi kesemuanya harus tahu tujuannya Pancasila ini, yaitu mensejahterakan rakyat, dimulai dengan petani sejahtera atau yang disebut dalam ideologi ekonomi namanya sosialisme Indonesia. Bung Karno untuk menuju ke situ sudah menyiapkan yaitu landasan strategisnya Trisakti. Nah, Trisakti ini orang sering banyak bicara bagaimana sih sesungguhnya berdaulat dalam politik. Berdaulat dalam politik itu harus dimulai dengan sistem bernegara permanen yang kuat,
harus ada supremasi hukum, harus mengapresiasi hak asasi manusia sebagai perlindungan terhadap individu bangsa atas kesewenang-wenang kekuasaan. Kedua, berdikari dalam ekonomi, ya kita harus melihat bahwa sekarang ini sistem ekonomi sangat kapitalistik dan konglomerat sistem, suatu closed circuit ekonomi sistem yang tidak bocor untuk ekonomi nasional, harus diganti sistem ini menjadi sistem ekonomi berdikari. Berdikari bukannya menolak modal, tidak menolak modal asing. Barangkali nanti di lain waktu Bapak kita akan adakan diskusi. Jadi waktunya sudah lewat. Barangkali yang memang sementara begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.